suka dengan ulumul hadis, pertajam pada bidang itu. Anda yang suka dengan ulumul Quran, pertajam pada bidang itu. Anda yang suka dengan dunia keguruan, pertajam pada bidang itu. Katakan sama-sama, satu dua, katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu di tengah pandemi COVID-19. Berita terkini seputar pesan dari model elektronik telah kami siapkan untuk Anda. Dengan saya, Muhammad Redalian, inilah Kuli TV Breaking News. Sandra Model Kuli mengadakan game Smart Motivation bersama Happy Sandra selaku MC Istana Negara Republik Indonesia, profesional speaker dan TV voice dengan tema Sona Generasi Kuli Generasi yang lebih Nusantara. 19 Februari 2022, kedatangan MC Chandra di pesantren Model Kuli dalam rangka Grand Smart Motivation dengan tema Sona Generasi Kuli Generasi yang lebih Nusantara. Acara ini diikuti oleh seluruh santri, asatidz, dan para muallim dan muallimah. Acara berlangsung dari pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Tuh mulai. Mau mulai. Mohon perhatian, acara akan dilanjutkan kembali. Lanjut. Oh. .7 standby. Dalam hitungan 5 mundur. Generasi 2023 stand up please. Sit up please. Silent please. 5 4 3 2. Masih terdengar noise di sayap kiri putra. Satu jam ke depan sebelum kami fly kembali ke Jakarta dan beberapa kota lainnya, satu kata terakhir sebelum kalian istirahat tadi adalah terus ente stres ini. Satu kata terakhir adalah orang yang stres baru masuk 1 minggu kalau di pesantren tiba-tiba stres. Apa yang akan terganggu dari secara kejiwaannya? Nih, you gak bakal dapat materi ini di jam kelas. Anak kuliahan aja pengen banget dapat materi ini, harus ikutan seminar dulu, berbayar pulang. Antum termasuk orang yang beruntung bisa mengenal satu titik selain ini. Karena santri yang kafah di pondok, mengikuti aturan pondok, dia fokus di pondok, dia tidak terlalu mengingat keadaan rumah, dia fokus untuk bahagiakan orang tua. Dia tahu kalau stres di pondok, prefrontal korteksnya yang akan kena. Anak ulangi kak, kalau korteks sudah kena, itu bahaya. You gak betah di pondok terlalu larut, ngeluh ke orang tua, tidak ikut aturan pondok, korteks yang kena. Apa itu korteks? Prefrontal korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat
Di belakang dahi. Korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Hei santriku, korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. Pasti banyak yang nanya, dahi saya di mana ya? Ya. Nah, dahi itu di sini bagian kasep geris, bukan di belakang. Kenapa kau pegang di belakang? Sejak kapan dahinya pindah ke belakang? Di mana dahinya? Di situ ada korteks. Kalau korteks itu rusak, tercantum di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Coba kamu lihat ayatnya. Kalimatnya adalah nasiyatin kadibatin, nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, itu bahaya. Orang luar, Kak, generasi anak SMP, SMA di luar, banyak yang korteksnya udah mulai rusak. Dia jauh dari baik Quran, dia jauh dari sholat, dia jauh dari ayat-ayat yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Yang pertama, jika korteks itu rusak, stres dia di pondok, yang pertama adalah yang akan terjadi rusak korteksnya, dan dampaknya adalah dia akan sulit mengatur masa depan. Dia akan sulit mengatur masa depan karena korteksnya udah error. Antum mau sulit masa depannya? Yang akan cerah masa depannya akan nampak di segmen setelah istirahat pertama. Duduk dengan tegak, wahai pencerah masa depan. Kalau korteksmu rusak, jangan harap masa depanmu akan brilian. Yang kedua, santri baru, kalau korteksnya rusak, cirinya apa? Nih, putra dibaca ya. 1, 2, mulai. Apa Dia suka murung. Kalau ada santri di asrama suka murung aja, Kak. Ciri korteksnya kena. Yang lain lagi pada olahraga, dia diam aja. Itu korteksnya kena. Yang lain pada olahraga lagi sedang-sedang, dia diam aja. Murung aja, korteks kena. Yang berikutnya, putra dibaca yang layarnya kelihatan di sini. Apa? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Korteks, ciri orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan siapapun. Dia nggak taat kepada aturan. Dia membangkang kepada orang tuanya. Orang tuanya bukannya dikasih bahagia, malah dikasih keluhan. Gara-gara antri sebentar aja makan siang, laporan ke orang tua, tahu nggak Bu, di situ antri, Allahu Akbar lah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bapaknya ya. Ceritanya dibesar-besarkan sampai orang tua mikir, ya Allah, anakku berarti antri. Bisa kau bahagiakan orang tuamu dengan bahasa-bahasa cinta? Ayah, bunda, abi, umi, mah, pak, alhamdulillah saya betah di pondok ini. Berikan bahagia, karena kau dijaga di sini oleh Allah dan para malaikatnya, Kak. Selain pondok yang menjagamu, Allah dan para malaikat yang akan menjagamu. Camkan kalimat anak baik-baik. Berikutnya, putra dibaca biar putri mendengar. Apa? Bersikap tidak sopan. Yang korteksnya kena, dia nggak sopan. Sok buktikan hari ini. Yang korteksnya kena akan kelihatan dari sini. Pasti dia nggak sopan dengan sesama, nggak sopan sama ustadznya, nggak sopan sama mudabirnya, nggak sopan dengan kakak kelasnya. Korteksnya kena. Dan terakhir, yang korteksnya kena, efeknya adalah dia nggak kreatif. Darussalam itu banyak event. Darussalam itu kaya dengan sekian kreativitasnya. Jangan sampai antum masuk ke Darussalam, nggak kreatif anaknya, berarti korteksnya kena. Coba antum capture dong. Jangan pakai tulisan, tapi mata antum, hati antum, and your mind. Antum lihat tulisan ini. Saya akan hapus satu persatu, tapi antum harus ingat. Yang pertama, jika korteks itu rusak, antum bacanya dari bawah ya, dari kurang kreatif. Yang pertama, anak tanya nanti antum, kalau nggak bisa, antum nanti dapat sesuatu.
Prefrontal cortex jika rusak, yang pertama apa? Kurang kreatif. Yang kedua apa? Bersikap tidak sopan. Yang ketiga apa? Gak peduli dengan lingkungan sekitar. Berikutnya apa? Suka murung. Berikutnya apa? Sulit mengatur masa depan. Itu jika rusak. Namanya apa? Prefrontal. Coba. Yang pertama, jika korteks itu rusak, yang pertama yang kamu ingat adalah Sulit mengatur masa depan. amazing. Kasihkan ke sampingnya, kasihkan ke belakangnya. Kurang kreatif. Kurang kreatif. Berikutnya, Berperilaku tidak sopan. berlekat tidak sopan. Oh, ini dia kakak apa? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Amazing, I like it. Ke sampingnya, ke belakangnya kak. Berikutnya apa? Ini kak. Ada yang bisa nambah? Oke, ada yang di belakang. Apa kak? Suka murung. Ulangi nak. Ulangi kak. Suka murung. Dari mana asalmu? Namanya siapa? Mary dari mana? Iya, Feli. Feli, Bandung. Kelas berapa? Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya siapa, Neng? Yo, silakan diskusi. Kita tunggu sampai azan. Ustazah, oke, harus paham ya siapa wali kelasnya, siapa wali kamarnya. Kasihkan lagi mikrofonnya ke kita. Luar biasa nih. Berarti antum memperhatikan betul. Aman ya. Jangan kira nah berada di sini terus. Bismillah. Wait. Kasih saya space untuk jalan. Afwan. Prefrontal cortex. Jika korteks itu rusak, maka yang akan terjadi adalah, pegang mikrofonnya. Jika korteks rusak, yang terjadi adalah Kurang kreatif. kasih ke belakangnya. Berikutnya adalah Suka murung. pinter, brother. Berikutnya adalah berlaku tidak sopan. Ke sampingnya adalah Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Iya. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Aman kan? Semakin ke belakang antum semakin berdoa. Antum mengatakan Allahu Akbar. Akhirnya makhluk cek. Akhir cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Antum pasti berpikir, ya Allah, akhirnya makhluk ini mendekat. Oke, standby. Pasti yang belakang sekarang lagi baca ayat kursi. Standby ya, brother. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Billy. Dari mana? Bandung. Prefrontal cortex. Betul? Jika rusak, yang akan terjadi adalah Apa? iya, itu. Semakin dihipnos semakin lupa. Standby kah? Siap nak? Bismillah. Antum semuanya nggak nyampe sini bro? Nggak nyampe. Tes 1 2. Tes 1 2 3. 5 4 5. Tes. Tes 1 2. 5 4 3 2 1. Menghadap semuanya ke sini nak. Enak kali kau yang duduk. Mati mikrofonnya. Enak kali yang enak kali yang duduk paling belakang ya. Kenapa Anda yang ngomong jadi hilang suaranya? Tes 1 2 3 1 1. Tes 1 2 3. Enak kali kalau antum yang duduk paling belakang, antum orang yang paling aman dari tadi kan? Yang paling belakang adalah orang yang paling aman. Yang paling belakang mengatakan, untung kita duduk di belakang. Sekarang antum paling depan hari ini kah?
Antum enak banget dari pagi sampai jam 10 duduk paling belakang semua. Dan ketika semua mikrofon berada di zona depan, yang di belakang bilang apa? Alhamdulillah, untung kita di belakang ya. Dan sekarang antum ada di depan kami hari ini. Stand by, people. Cortex. Kita mulai dari kakak SMA terlebih dahulu. Pegang mikrofonnya. Stand by kak. Stand by. Mikrofonnya, hold microphone well. Assalamualaikum. Yes, your name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Najwati. Dari mana kak? Baru. Stand by. Kasih mikrofon ke belakangnya. Stand by. Namanya siapa? Stand by. Ada 2 mikrofon gak kak? Baterai. Namanya siapa? Pakai clip-on. Dari mana kak? Dari Pangandaran. Pangandaran, standby. Wait. 3, 2, mulai. Siap ya kak ya? Yang pertama, jika korteks itu rusak, itu yang akan terjadi. Maka ada 3 kunci yang harus di-keep sama generasi Darussalam hari ini. Yang pertama adalah mind. Yang pertama apa? Yang kedua adalah heart. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah spirit. Yang ketiga apa? Spirit. Say together. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ketika antum selama di pondok, please my people, antum harus belajar dengan apa? Suaramu low 20% dengan apa? Yang kedua, apapun yang terjadi lakukan dengan apa? Yang ketiga, masalah apapun di rumah lupakan brother sister, karena antum harus punya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Antum jangan lupa yang pertama apa? Oke. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Berikutnya apa? Look at my hand here. Yang ketiga apa? Generasi santri baru tahun ini harus punya 3 kunci. Putri, kunci yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sebentar putra, apapun yang terjadi di rumah, keep. Dan you berada di alam Darussalam karena antum punya apa? Punya apa? Putra, jangan kalah dengan putri. Generasi putra Darussalam 2 windu. Antum harus punya apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tepuk tangan untuk generasi santri baru hari ini. Maka bismillah, kita standby hari ini dan semua menatap ke depan kembali. Apa ya? Isi sudah afwan. Oke. Prefrontal cortex itu tercantum dalam Al-Quran. Ayatnya apa? Nasiyatin. Berarti sekarang saatnya jaga korteks antum selama di pondok. Ana ulangi, jaga prefrontal cortex antum selama berada di pesantren. Karena pertanyaan yang sering muncul untuk generasi Darussalam adalah ini dia. Duduk dengan tegak, 3, 2, mulai. Angkat tangan kanan dengan kolamnya, mulai. Kolam. Angkat tangan kiri dengan kurosanya, mulai. Amazing, tunjukkan takbir antum untuk negeri ini, takbir. Angkat power vokal antum 30%, takbir. Turunkan tangannya ke tanpa suara, 3, 2, 1.
Antum lihat gambar ini dan antum pasti mengatakan, Pak Hei, saya suka dengan video ini. Semua generasi Darussalam pasti mengatakan, Ustadz, anak suka audionya, bikin kami nyaman dan tentram di dalamnya. Karena Allah menggerakkan semua ciptaannya itu dengan indah, dinamis, harmoni, nyaman dilihatnya, nyaman didengarnya. Dari jam 9 kita bicara sampai nanti selesai, antum nyaman banget hari ini duduk, tidak ada yang mengantuk, semuanya fokus ke depan. Karena apa? Karena antum digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti alam ini. Karena pertanyaan pertama yang harus dimunculkan untuk generasi Darussalam adalah ini. Antum pilih Darussalam, bergerak atau tertinggal? Bergerak atau tertinggal? Suaramu low putra, bergerak atau tertinggal? Saatnya move fil harakah. Darussalam dari masa ke masa dia terus bergerak 16 tahun lamanya. Antum juga harus bergerak. Ketika berdoa, gerakan hati antum, gerakan main antum, gerakan spirit antum. Karena apa? 10 tahun yang lalu antum gak seperti ini bentuknya. 5 tahun yang lalu antum gak kayak gini bentuknya. Antum gak percaya? Lihat foto antum waktu SD kelas 1. Pasti antum gak mau lama-lama lihat foto itu, betul? Antum merasa geli lihat foto antum waktu SD kelas 1. Dan sekarang antum jadi santri baru, antum sudah berubah hari ini. Yang kedua, putra, santri putra, fokus. Yang kedua, antum lihat gambar ini. Hari ini perubahan sudah terjadi. Santri baru Darussalam, antum sudah mulai menjadi anak-anak yang berkarakter. Kenapa? Terbuktikan 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet waktu itu dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Hei, generasi SMA pasti tahu. Ini apa? You know that. Nah, yang baru ini namanya Yahoo. Dulu semua kiblatnya internet ke Yahoo. Dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang suasana sudah berubah. Yahoo sudah hilang, raksasa dunia internet dikuasai oleh apa? 10 tahun yang lalu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara handphone naon eta. Ini handphone terjadi zaman jahiliyah dulu. Nggak tahu dia kemana sekarang, karena handphone sekarang udah keren-keren dengan Android dan iPhone-nya, betul? Bukankah ini handphone yang antum maksud? Ini handphone udah lama banget, udah jadul banget. Hei, santri Darussalam yang 2023 yang baru masuk, sebelum masuk ke pesantren, ana yakin santri putra, santri putri dulu kak, sebelum masuk ke pesantren, antum pasti pernah menggunakan satu kostum kebanggaan antum di kampung. Apa kostumnya? Kalau berangkat ke sekolah agama, berangkat ngaji, pulang ngaji, pasti kostumnya kayak gini. So, kita nostalgia yuk dengan rumah yuk. Yuk, kita nostalgia. Hei putra, jujur loh brother. Hei cowok, jujur. Siapa yang pernah pakai kostum ini angkat tangan? Oh, luar biasa. Siapa yang pernah pakai kostum? Jujur loh. Yang pernah kostum kayak gini angkat tangan. Jangan putri juga ada. Putri yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan. Oh, benar ya loh. Putri juga ada ternyata. Anak baru tahu. Ada tuh kakak SMA juga ada yang pernah pakai. Ternyata kak, ini sarung multifungsi. Bisa buat sholat, bisa buat ninja, bisa buat tinju-tinjuan. Itu sebelum masuk ke pesantren. Udah masuk ke pesantren, antum udah rapi. Antum kalau mau coba aja di Darussalam pakai kostum kayak gini. Pasti antum diketawain viral antum di Darussalam ya. Tapi anak santri yang di luar sana yang gak pernah merasakan pesantren, adik-adik kelas antum yang di SD, SMP,
Nggak kayak gini bentuknya, brother. Anak sekarang lagi roadshow nih ke beberapa titik di Indonesia. Acara kayak gini Kak, nggak seindah duduknya antum. Mereka aja udah gelisah, baru setengah jam udah gelisah. Kostum mereka aja udah berubah. Masuk anak SD kelas 1, kostumnya kayak gimana? Nggak kayak gini, tapi bentuknya kayak gini. Ya kan? Bentuknya kayak gini. Di luar, brother. Antum masuk Darussalam, oh kostumnya udah tertata, rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Berarti perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena apa? Zaman sudah berubah. 3 kata ini teriakan apa? Zaman sudah berubah, nak. Antum udah gak kayak anak SD lagi sekarang. Antum udah jadi santri. San itu matahari, tri itu pohon matahari, tri itu adalah pohon. Antum itu seperti matahari yang bisa menyinari jagat ini. Tri itu ibarat pohon. Antum bisa meneduhi orang-orang sekitarnya. Santri itu sannya apa? San artinya apa? San itu matahari, trinya apa? Pohon. San itu artinya matahari yang harus menyinari seluruh alam jagat ini. Tri ini artinya adalah pohon yang harus meneduhi orang-orang sekelilingnya. Paham tuh? Jadi kalau antum ditanya santri, oh kata Pak Henry, santri itu adalah laksana matahari dan pohon. Matahari menyinari jagat ini, tri pohon yang harus meneduhi orang-orang sekelilingnya. Maka saatnya hari ini antum menghijrahkan pola pikir antum. Yang tadinya masih nggak betah, yuk betahkan Kak. Antum nggak betah hari ini, kuatkan sampai 1 minggu. Antum 1 minggu masih nggak betah, kuatkan sampai 1 bulan. Antum 1 bulan masih nggak betah, coba sampai 3 bulan. Antum 3 bulan masih nggak betah, coba sampai 6 bulan. Antum 6 bulan masih nggak betah di pondok, coba sampai 1 tahun kawan. Antum udah 1 tahun masih nggak betah, coba sampai 3 tahun. Sampai kelas 6 antum masih gak betah. Antum udah besok mau wisuda antum masih gak betah. Kebangetan banget antum udah 6 tahun masih gak betah di pondok kan? Tahan. Anak pengen banget 6 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang ada acara prosesi wisuda. Di situ adalah antum menjadi kebanggaannya. Karena apa? Sok perhatikan di sini. Lihat Kak. Sebelum saya tutup di jam 11.30, antum lihat gambar. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Kenapa anak gaungkan ke antum semua bahwasanya banyak orang di luar sana gak kayak antum hari ini? Karena ternyata ada satu titik yang harus kami keep depan antum. Lihat ke gambar ini, ana minta tanpa suara. Ada satu anak. Dia adalah anak dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dia keren. Dia mumtaz. Dia cum laude nilainya. Terbaik wisudanya. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara satu momen hari itu, ketika satu acara wisuda anak itu mau diwisuda. Dia ketua BEM, dia pimpinan di lembaganya. Tapi apa yang terjadi? Saat acara wisuda, ibunya itu datang dengan pakaian yang biasa-biasa aja. Ibunya itu sangat sederhana. Dia meminta uang ke anak itu untuk naik PT-PT. Uang itu dipergunakan untuk ongkos naik PT-PT, itu artinya angkutan umum. Dia minta uang 75.000. Anak itu minta uang, tapi apa yang terjadi? Dikarenakan dia merasa seorang pimpinan di depan anak-anak mahasiswa, dia merasa malu punya ibu yang compang-camping datang di hari wisuda. Akhirnya ibu yang sepuh ini, yang dia ngeluh kesah depan anak, nah bolehkah ibu minta uang 75.000 untuk naik angkutan umum? Ibu mau pulang sekarang, acaramu sudah selesai. Antum tahu apa jawaban anak itu? Dia marah kepada ibunya. Dia tarik ibunya itu ke belakang aula. Dan dia tahu apa yang terjadi?
dibunuh ibu itu. Dia anak yang keren, cum laude nilainya, tapi gak soleh akhlaknya. Dibunuh Pak ibu. Kasihan ibu ini nak, udah sepuh, tapi gak bisa melihat indahnya pagi toga dari sang anak. Dia mengecewakan anaknya nah. Bersyukur antum di pesantren. Bukankah ini prediksi Nabi sebelum wafat? Nabi mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Nabi mengatakan, barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, akan ada satu fenomena, anak membunuh ibunya atau sebaliknya. Dan ini terjadi di bumi Yaman. Dia pengusaha, brother. Dia keren, dia sukses. You tahu apa yang terjadi? Di balik kesuksesan pemuda Yaman ini, dia berdiri di pasar sambil mengatakan apa? Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Tiba-tiba segerombolan orang datang. Kau ingin kaya? Syaratnya satu, kau temui ibumu, kemudian bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami, dan kita jual jantung ibumu itu. You tahu apa yang terjadi? Ini pemuda turun dari pasar, dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu. Hada syai'un sahlun, ini mudah bagiku. Dia langsung menuju ke rumah ibunya. Pas nyampe ke rumah ibunya, you tahu apa yang terjadi? Dia ketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, ya Umayyah iftahi bab, ibuku buka pintu rumahnya. Ibunya lagi tertidur. Dia nggak bisa berjalan sempurna. Dia menyelusuri dingin rumahnya dan dia mengatakan, da'ani waladi, anakku memanggilku. Anakku memanggilku. Dan you tahu apa yang terjadi setelah itu? Itu anak langsung mendekati ibunya. Dan ibu itu mengatakan, ana mustaqun bik, aku rindu kepadamu anakku. Tapi seorang pemuda itu mengatakan, ana la ahtaju hala, aku tak butuh pelukanmu ini ibu. Yang aku butuhkan satu. Ibu itu mengatakan, apa anakku? Aku ingin lebih kaya dari ini ibu. Aku hanya minta kepada Allah nak. Aku akan minta kepada Rabb, wahai anakku, maka kau nanti akan kaya. Tak cukup ibu, ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Ibu akan cari. Syaratnya adalah aku harus mengambil jantungmu dan kau harus terbunuh dari tanganku. Antum tahu, pemuda itu keren, tapi akhlaknya gak keren. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu ibunya mengatakan, iya bunaya, wahai anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Anak itu mengatakan, jika ini membuat kau bahagia kata sang ibu, bunuh aku sekarang juga. Nak, menurut antum kira-kira ibu itu dibunuh gak mana gitu? Dibunuh apa tidak? Yang mengatakan, Pak Happy, kenapa? Cari apa nak? Cari apa? Oke. Tidak ada yang lempar-lempar kertas ya kak. Ini live kita ya kak ya. Oke, saya ulang. Pertanyaannya adalah, kira-kira ibu itu dibunuh gak sama anaknya? Yang mengatakan dibunuh, angkat tangan kanannya. Yang mengatakan tidak, angkat tangan kanannya. Antum melihat gambarnya. Ternyata ketika seorang ibu mengatakan, jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini. Dan tiba-tiba anak itu mendekati sang ibu, dan disitulah dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu nak, dengan tangan kanan anaknya. Dan saat itu apa yang terjadi? Saat ibunya sudah terbunuh, wa kanat fi sakratiha bakiyah, ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air mata. Wa kanat fi sakratiha bakiyah, ibu itu sakaratul mautnya berlinang air mata. Anda tahu ibu, dia membunuh ibunya yang sudah membesarkannya, sampai ibu itu sakaratul mautnya bakiyah,
menangis. Tapi tetap, karena anak itu anak yang durhaka, secerdas-cerdas anak itu, tapi dia nggak berakhlak. Akhirnya apa? Dia teriak depan jenazah ibunya sambil mengatakan, aku akan ambil jantungmu ibu. Ibunya lagi sekarat, nak, lagi berinang air mata, dia masih mengatakan, aku akan ambil jantungmu. Dengan tangan kanan dia ambil jantung ibunya itu. Dipegang di tangan kanannya, jantungnya masih berdetak, brother. Dipegang tangan kanannya itu sambil dia tarik itu jantung, lari di atas padang pasir sambil mengatakan apa? Aku akan kaya. Aku akan kaya. Jantung ibuku sudah ada di tanganku. Dalam meninggalkan sang ibu dalam keadaan sakaratul maut. Dia lari di atas padang pasir, tapi Allah berkehendak lain. Itu jantung yang dia pegang di tangannya. Tiba-tiba orang itu jatuh terpeleset, dan jantungnya pun jatuh. Jantung ibunya jatuh, Kak. Jantungnya masih berdetak. Jantung yang bersih suci itu tertutupi oleh debu dan pasir. Diambil jantung itu, Kak, ditarik, dan saat itu dia dekat di tangannya sambil mengatakan apa? Ya Rabbana, ana la ardu bihadza. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak, ya Allah. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi apakah dia membunuh dirinya? Tidak. Allah menggerakkan detak jantung itu, detak jantung sang ibu itu. Dia berucap kata dari bisikan sang ibu. Jantung itu berbisik melalui ibunya sambil mengatakan apa? Ibunya mengatakan melalui detak jantungnya mengatakan apa? Wahai anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu ini 2 kali, anakku. Jangan kau bunuh dirimu. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Kekuatan doa ibu itu menembus ruang dan waktu. Kisah ini menceritakan prediksi sang Nabi. Ternyata terwujud, kan? Ada anak membunuh ibunya. Anak itu soleh, pinter, tapi gak soleh akhlaknya. Antum di sini di alam Darussalam bukan hanya untuk menjadi anak pinter. Anak pinter udah banyak di negeri ini, tapi antum harus menjadi anak yang soleh. Karena apa? Bismillah. Mulai detik ini, semua impian harus antum munculkan. Munculkan impian antum di alam Darussalam. Munculkan impian antum untuk orang tua antum. Karena kalau berbicara tentang impian, andaikan mikrofon ini kami berikan kepada generasi Darussalam, dan saya bertanya kepada impian-impian antum, pasti antum semua akan menjawab, Pak Happy, saya punya impian suatu saat saya ingin bahagiakan orang tua saya, Pak Chandra. Andaikan saya tanya antum, nah apa impianmu? Nih ya, apa cita-citamu? Pasti jawabannya beda-beda. Anak tadi Sulawesi Tenggara, impiannya apa? Aku ingin bahagiakan orang tuaku, tapi enggak buktinya. Justru dia menarik ibunya ke belakang aula dan membunuhnya. Apa impian antum? Sebelum saya tutup, siapa yang berani menjawab? Maju ke depan, Pak Happy. Impian saya adalah ini. Saya kasih reward untuk dia. Ada apa? Sebelum dia bicara, saya minta tunjukkan karakter antum. Jadilah pendengar yang baik, jadilah yang nonton dengan cara yang baik. Tidak ada yang berteriak, cukup simak. Oke, fahim tuh? Sebelum saya kasih clip on-nya nih, ketika dia bicara tidak ada yang mentertawakan, apalagi respect each other, saling menghormati. Karena dia tampil, dia mempunyai impian yang akan diamini oleh kita semua hari ini.
Di clip O-nya dipakai kan? Pakai. Di kerudung. Yes. Masih on kan? Dan file terbaru. Perkenalkan namanya.